Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Oh,
Mari kita angkat pujian kita dengan segenap hati kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Mari yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, kita kecapkan, nyatakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Wow, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Syukur bagimu Tuhan, hormat kemuliaan hanya bagi namamu Tuhan. Mari kita angkat tangan kita tinggi, kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Dia sungguh mengasihi Allah kita, yang mengasihi. Dia terus memelihara kita, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Ku kan selalu kembali padamu. Shalom, selamat hari Minggu umat-umat yang dikasihi Tuhan. Apakah di sepanjang minggu ini kita terus dekat, melekat dengan Tuhan seperti yang diajarkan minggu lalu? Saya juga tidak sabar untuk mendengarkan pengajaran pada hari ini. Mari kita terus bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengikuti ibadah online. Mari persiapkan hati kita, suasana dan tempat yang mendukung, dan mari kita ajak seluruh kerabat kita untuk mengikuti praise and worship, mendengarkan firman Tuhan, dan mencatat khotbah yang disampaikan. Di sepanjang minggu, tentu saja kita butuh untuk refresh,
untuk recharge kembali. Maka dari itu kami mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti online fellowship yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7.30 malam atau 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saudara dapat mengikuti fellowship melalui Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of Ease. Ada pesan spesial loh untuk anak-anak muda di tempat ini. Mana nih yang youth? Atau yang mungkin mempunyai anak, keponakan, saudara, kerabat, teman yang masih tergolong youth? Yuk ikutan youth gathering yang diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang melalui Zoom. Untuk meeting ID dan passwordnya, silakan komen di sosial media yang ada. Kami akan menghubungi Anda. Di sini kita akan membahas firman Tuhan, mengadakan aktivitas, diskusi, kegiatan yang sangat relevan untuk anak-anak muda di zaman ini. Sebelum kita melanjutkan ibadah pada hari ini, mari kita membawa persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita dan juga sebagai taburan kita. Anda juga dapat mengembalikan persepuluhan yang dapat Anda transfer ke rekening Bank Mandiri Gereja Betani Indonesia. Atau dengan cara yang lebih mudah, yaitu dengan menggunakan QR Code yang dapat Anda temukan di aplikasi GoPay, OVO, Dana, atau Link Aja. Sekian Betani News untuk minggu ini. Mari kita tetap sungguh-sungguh mengikuti ibadah. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Kami mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat
menyembahmu. Yang ku nampak hanya kehadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang kami lihat hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Mari naikkan pujian penyembahan-Mu yang terbaik untuk Tuhan. Hadirat kudus-Mu Tuhan, ya nama yang nama yang kami puji, kami sembah Tuhan. Hadirat-Mu Bapa, hadirat-Mu kami rasakan Tuhan, yang namanya hadirat-Mu Tuhan yang kami rasakan pagi hari ini. Oh, kami rindukan Tuhan. Kami percaya Tuhan hadirat-Mu hadir. Mari sama-sama katakan dengan iman, pujikan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari saudara saya undang memenuhiku, hadirat kudus-Mu
selalu di dalam doaku, berkuasa atasku. Tuhan, ku bawa rinduku, ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku. Bagi nama Tuhan kemuliaan
Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya percaya Tuhan kita bertahta di atas puji-pujian dan penyembahan umatnya. Di dalam hadirat Tuhan yang lemah dikuatkan, saudara yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Saya percaya kita mendapatkan jalan keluar mujizat yang terbaik daripada Tuhan sendiri. Puji Tuhan kalau kita masih diizinkan oleh Tuhan dapat beribadah bersama-sama secara online. Dan sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak saudaraku untuk kita bersatu hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur Tuhan izinkan kami dapat beribadah bersama-sama secara online. Kami percaya dimanapun kami berada saat ini, Tuhan ada bersama-sama kami, bersama juga dengan keluarga kami. Dan kami merasakan lawatan jamahan Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Karena itu berbicaralah kepada kami, urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu. Dan kami sudah memutuskan, kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang baik, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Baiklah, shalom saudaraku yang dicintai, yang dikasih oleh Tuhan. Dimanapun saudara berada, kita beribadah bersama-sama di dalam satu hati, hanya untuk memuliakan akan nama Tuhan. Bersyukur di tengah-tengah pandemi sekalipun Tuhan tuntun kita, Tuhan pimpin kita melalui ibadah-ibadah yang ada, sehingga kita senantiasa berjalan di dalam rencananya Tuhan. Saudaraku, izinkan saya menyapa sahabat-sahabat yang baru pertama kali mengikuti ibadah melalui YouTube channel ini, yaitu Bethany AOE Production. Welcome, selamat datang. Saudara bukanlah orang asing di sini. Saudara adalah keluarga kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan karena itu saya menganjurkan saudara bisa juga mengikuti video-video yang ada di YouTube channel ini, baik itu pujian penyembahan, baik itu firman Tuhan, ibadah-ibadah yang ada, agar kita sama-sama berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan kalau saudara sudah diberkati, jangan lupa untuk saudara juga menjadi saluran berkat buat banyak orang. Caranya adalah saudara bantu sharekan video-video yang ada di YouTube channel ini kepada keluarga, kepada teman-teman, agar mereka juga boleh mengalami lawatan dan jamahan Tuhan. Saya percaya Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang bangkit dan menolong umatnya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada tim ibadah online yang terus dengan tekun dan setia mempersiapkan ibadah-ibadah online setiap minggunya. Saya percaya jerih lelah saudara di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Tuhan memperhitungkan itu semua. Karena itu tetap semangat di dalam Tuhan dan semangat terus melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita semua. Amin. Bahkan Daud menuliskan di dalam Mazmur pasal yang ke-23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku ke air yang tenang, Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Luar biasa. Bahkan di ayat yang ketiga dikatakan Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Salah satu aktivitas penting daripada gembala adalah menuntun domba-dombanya. Gembala selalu berjalan di depan agar domba-dombanya dapat mengikuti jejaknya, mengikuti tuntunannya. Yesus adalah gembala bagi saudara dan saya. Amin. Mengapa domba harus mengikuti tuntunan daripada gembala? Atau mengapa gembala harus menuntun dombanya? Jelas, supaya dombanya itu tidak tersesat, lalu dombanya selamat. Dan yang ketiga adalah dombanya itu mencapai tujuan yang diharapkan oleh sang gembala.
Demikian pula saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Gembala Agung kita sampai hari ini terus menuntun saudara dan saya. Bahkan sampai selama-lamanya Ia menyertai, menuntun saudara dan saya. Berapa banyak yang percaya Yesus Kristus adalah Gembala Agung bagi saudara yang menuntun saudara? Lambaikan tangan saudara dulu, beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya perhatikan bahwa banyak orang Kristen, orang percaya meyakini betul firman Tuhan yang berkata bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan penuh damai sejahtera untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Saudara percaya itu? Ya, saya juga mengaminkan, saya juga percaya. Tetapi dalam realita kehidupan, saya memperhatikan masih banyak anak-anak Tuhan yang ternyata tersesat. Masih banyak anak-anak Tuhan yang mengalami hal-hal buruk dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Apa sebetulnya yang sedang terjadi? Apakah Tuhan sudah tidak lagi menuntun domba-dombanya? Apakah Tuhan sudah membiarkan akan umatnya? Ataukah sebaliknya, justru domba-dombanya, justru umatnya yang tidak mengikuti akan tuntunannya? Kalau kita memeriksa di dalam amanat agung Tuhan Yesus, maka fix Tuhan menyertai akan setiap umatnya, domba-dombanya. Tuhan menuntun senantiasa. Nah, pertanyaannya adalah, apakah domba-dombanya mengikuti atau menolak tuntunannya? Nah, untuk itu kita kan harus tahu bagaimana cara Tuhan itu menuntun kita sebagai umatnya. Bagaimana Gembala Agung itu menuntun kita sebagai domba-dombanya. Nah, judul khotbah saya adalah bagaimana Tuhan menuntun kita. Berapa banyak di antara saudara yang rindu siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Puji Tuhan ya. Mari terus fokus sama Tuhan, meskipun secara online. Terus fokus kepada Tuhan, kepada pemberitaan firman Tuhan. Nah, kita seringkali ya bertanya tentang tuntunan Tuhan ya, bagi orang percaya, bagi gerejanya. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana sih caranya Tuhan itu menuntun kita? Tentu pencipta langit dan bumi memiliki begitu banyak cara untuk menuntun umatnya, untuk menuntun domba-dombanya. Namun secara prinsip saudaraku, Tuhan menuntun kita dapat dibagi dalam 3 pokok ini. Yang pertama adalah Tuhan menuntun kita melalui situasi dan keadaan. Yang kedua, Tuhan menuntun kita melalui firman-Nya. Dan yang ketiga, Tuhan menuntun kita melalui pribadi Roh Kudus. Mari kita akan bahas bersama-sama satu demi satu. Yang pertama, Tuhan menuntun kita melalui situasi atau keadaan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di Alkitab, ada begitu banyak kisah yang dapat menjadi pelajaran buat kita, yang dapat menjadi teladan juga buat kita. Bagaimana melalui situasi dan keadaan yang terjadi, Tuhan itu menuntun umatnya untuk masuk di dalam rencananya. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan itu yang pegang kendali atas segala sesuatu. Bahkan ada pujian kan, bahwa Tuhan mengatur segala masa ya, dari abad ke abad, dari zaman ke zaman, Tuhan itu mengatur segala sesuatu. Nah, mari coba kita akan melihat satu peristiwa di Alkitab yang menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan menuntun kehidupan melalui situasi dan kondisi, situasi dan keadaan, sehingga rencana besar Tuhan itu digenapi. Nah, mari kita akan buka bersama-sama Lukas pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Ini sebuah pembacaan yang sangat terkenal. Kita baca ya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung.
Ayat yang ke-6, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat lagi bagi mereka di rumah penginapan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini kisah yang sangat terkenal, bukan? Biasanya kita membaca ini menjelang Natal, ya. Nah, tapi di sini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengkondisikan situasi atau keadaan yang membawa Yusuf dan tunangannya, yaitu Maria yang sedang mengandung, untuk pergi ke Bethlehem. Saudaraku, sadarkah sebetulnya Yusuf dan Maria akan hal ini? Tentu saja tidak, bukan? Ya, tetapi karena ada sebuah situasi dan keadaan di mana Kaisar Agustus memerintahkan semua harus sensus, dan hukumnya wajib, saudaraku, sehingga semua orang harus kembali ke tempat kelahirannya masing-masing untuk mendaftarkan diri. Tadi dikatakan ini adalah sensus pertama. Sebelum ini nggak pernah ada sensus. Nah, pertanyaannya adalah, kok bisa di saat Yusuf dan Maria, khususnya Maria yang sedang mengandung, ya, dan di sini Maria jelas sedang hamil besar, saudaraku. Di saat seperti itu, kok bisa Kaisar Agustus itu memberikan satu perintah untuk sensus? Apakah ini terjadi sebuah kebetulan? Saya percaya tidak. Saya percaya ada dalam kendali Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang mengatur segala-galanya. Amin. Sehingga seorang yang bernama Yusuf dan tunangannya Maria, mau tidak mau mereka juga harus pergi, saudaraku, untuk ke kota kelahiran daripada Yusuf, yaitu Bethlehem. Dan saudara tahu bahwa Yesus lahir di Bethlehem itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari. Jadi apa yang terjadi kemudian ketika Yusuf dan Maria sampai di Bethlehem? Maria melahirkan. Dan juru selamat Yesus Kristus lahir di Bethlehem, persis seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika tentang juru selamat, yaitu di dalam Mika pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala. Siapa itu? Ya, Yesus. Ya, sudah ada sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau mengikuti logika berpikir manusia di saat istri sedang hamil besar, kita tidak akan bepergian jauh. Tentu saja Yusuf dan Maria pun demikian. Tapi situasi dan keadaan memaksa mereka, mengkondisikan mereka harus berangkat. Ya, tujuannya sensus. Tapi di balik itu semua, mereka sedang menggenapi rancangan Bapa di sorga, rancangan Tuhan, yaitu kelahiran Juru Selamat. Amin. Nah, bukankah kita pun sering mengalami hal demikian, saudaraku? Contohnya ya, melalui satu peristiwa, satu keadaan, ternyata Tuhan mempertemukan kita dengan seseorang yang akhirnya menjadi jodoh kita atau pasangan hidup kita misalnya. Melalui satu situasi, keadaan yang sedemikian, kita dipertemukan dengan orang yang kemudian menjadi mitra kita, menjadi partner bisnis kita, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya, apakah itu semua kebetulan? Saya meyakini dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan. Berapa banyak saudara percaya bahwa dalam hidup ini tidak ada yang kebetulan? Ayo katakan bersama saya, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Amin. Ya, karena hidup kita diatur oleh Tuhan dengan begitu dahsyat, saudaraku. Bahkan sejak kita ada di dalam kandungan sekalipun. Nah, melalui kesulitan-kesulitan ya yang kita sedang hadapi, ternyata kita juga bisa menemukan ya banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Saya perhatikan hari-hari ini, apalagi selama 1,5 tahun lebih ya kita mengalami pandemi, ada begitu banyak orang akibat daripada kesulitan-kesulitan yang dialami justru menemukan potensi diri yang luar biasa yang selama ini justru terpendam. Ya,
Lihat saja saudaraku, melalui pandemi ini justru banyak orang yang akhirnya punya ide-ide kreatif yang sebelumnya mereka tidak mendapatkan itu. Mereka mulai muncul, lahirlah pebisnis-pebisnis baru dengan jurus-jurus baru, dengan cara-cara baru dan lain sebagainya. Apakah ini sebuah kebetulan? Saya yakin tidak, saudaraku, ya. Jadi kalau ada di antara saudara yang selama pandemi ini justru menemukan ada banyak mujizat, ya, mujizat yang muncul dari kehidupan saudara, ya. Lihat saudaraku, lewat keadaan, lewat kesulitan, Tuhan buat mujizat dan kita menemukan jalan-jalan yang baru, bukan? Iya, selama ini kita tidak melihat itu, tapi kemudian dengan situasi, kondisi, keadaan yang terjadi, Tuhan membawa kita menemukan jalan itu. Itu cara Tuhan, saudaraku, untuk membuat kita berjalan dalam tuntunannya. Contoh lain lagi yang dituliskan dalam Alkitab, kisah yang sangat terkenal adalah tentang Yusuf. Betul, Yusuf yang sempat melewati jalur sumur, lalu masuk lewat jalan penjara, dan akhirnya saudaraku menjadi wakil Firaun, orang yang berkuasa di Mesir, yang membuat akhirnya orang-orang Mesir atau bangsa Mesir dan orang-orang Israel mereka terselamatkan dari bahaya kelaparan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini kan luar biasa, ya, melalui jalur tadi, ya, sumur, budak, penjara, endingnya saudaraku, dia dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa. Saya percaya semua sudah ada dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Jadi tidak ada yang kebetulan, ya. Demikian juga kalau hari-hari ini saudara sedang menemukan satu situasi dan keadaan yang menurut saudara tidak masuk akal sama sekali. Mari saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, jangan pernah kecewa, jangan pernah putus asa, apalagi marah lalu tinggalkan Tuhan. Karena di balik semua situasi, kondisi atau keadaan ini, sebetulnya saudaraku, Tuhan sedang membawa saudara untuk masuk dalam tuntunannya, sehingga pada akhirnya saudara tidak tersesat. Pada akhirnya saudara akan menggenapi rencana Allah, rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang sempurna. Karena itu mari terus bertahan, ya, terus setia di dalam Tuhan, bertekun di dalam Tuhan, dan jangan lupa, ya, banyaklah berdoa. Amin. Ya, masuk hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Semakin berat, semakin sulit situasi dan keadaan yang saudara hadapi, semakin banyaklah di hadirat Tuhan, semakin banyaklah berdoa, semakin banyak memuji menyembah Tuhan. Saudara akan menemukan ada hal-hal ajaib di situ. Yang pasti begini saudara, Tuhan akan menguatkan kita, ya. Oh ya, tanpa Tuhan menguatkan kita, tidak ada seorang pun yang dapat berjalan di dalam tuntunan dan rancangannya Tuhan. Ya, karena itu mari, semakin kita menghadapi masalah-masalah yang berat dalam hidup ini, kuncinya cuma satu, melekatlah sama Tuhan, kafa sama Tuhan, ya. Jangan pernah lepaskan Tuhan, apalagi tinggalkan Tuhan. Yang rugi bukan Tuhan, kita yang rugi. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah rugi. Kita yang kehilangan segala-galanya. Dan ketika kita kembali nanti, kita harus mulai lagi dari titik nol, saudara. Bayangkan bertahun-tahun ikut Tuhan, lalu tinggalkan Tuhan, lalu kemudian nanti kembali lagi kepada Tuhan, saudara mulai lagi dari titik awal, ya. Sehingga akhirnya kita akan buang-buang waktu, dan pada akhirnya kita akan kehabisan waktu, saudaraku. Ingat, usia kita terbatas. Betul, Tuhan buka kesempatan begitu luar biasa selama kita hidup. Tapi kalau kita membuang-buang waktu, pada akhirnya saudaraku, apa yang seharusnya menjadi rancangan besar yang bisa kita nikmati, waktu kita sudah habis. Karena itu hari ini dan seterusnya, ayo terus melekat sama Tuhan, ikuti tuntunan Tuhan. Ingat, situasi dan keadaan ada dalam kendali Tuhan. Situasi, kondisi, keadaan yang kita alami itu tidak terjadi begitu saja. Itu terjadi dalam kendalinya Tuhan, dengan satu maksud, membawa saudara dan saya masuk dalam penggenapan rencana besarnya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang percaya beri dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat, yang menuntun kita melalui situasi dan keadaan apapun. Haleluya, puji Tuhan. Ini poin yang pertama, ya. Jadi Tuhan menuntun melalui situasi dan keadaan. Yang kedua,
Ya, Tuhan menuntun saudara dan saya melalui firman-Nya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-24, pemazmur menuliskan begini, dengan nasihat-Mu Engkau menuntun aku, dan kemudian Engkau mengangkat aku dalam kemuliaan. Luar biasa bukan? Jelas tuntunan Tuhan endingnya itu selalu kemuliaan. Amin. Endingnya selalu membawa saudara dan saya itu masuk dalam kemuliaannya Tuhan. Lalu dikatakan tadi di sini dengan nasihat-Mu. Apa itu nasihat-Mu? Iya jelas, ya, tuntunan Tuhan bukan? Firman Tuhan. Dengan tuntunan Tuhan, nasihat-nasihat Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan itu sedang menuntun saudara dan saya. Termasuk saat ini ketika saudara mendengarkan khotbah ini, Tuhan sedang berbicara kepada saudara secara pribadi. Tuhan sedang menuntun juga saudara dan saya agar pada waktunya nanti kita akan masuk di dalam kemuliaannya Tuhan. Sebuah ayat yang terkenal, Mazmur 119 ayat 105 jelas, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, kita butuh firman Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan sampai hari ini masih menuntun saudara melalui firman-Nya? Saya yakin, saya percaya, ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita benar-benar sudah membaca dan memahami akan firman Tuhan? Alkitab yang Tuhan berikan itu adalah firman Tuhan. Sudahkah saudara membaca dan merenungkannya? Ini penting saudaraku, karena banyak orang Kristen bertahun-tahun jadi anak Tuhan, ternyata tidak baca Alkitab sungguh-sungguh, tidak merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Yang dibaca ya yang itu-itu saja, dan sesudah itu dilupakan begitu saja. Padahal saudara dan saya, Tuhan mau jangan lupa untuk merenungkan Taurat Tuhan, firman Tuhan itu siang dan malam. Tapi seringkali kita terlalu sibuk, yang kita renungkan siang dan malam bukan firman Tuhan, tapi persoalan kita, bukan? Ya, makanya banyak orang menjadi stres, ya, sampai nggak bisa tidur, badannya juga menjadi sakit karena salah merenungkan. Yang direnungkan siang dan malam bukan firman Tuhan, tapi persoalannya. Yang direnungkan siang dan malam itu adalah penyakit yang sedang dihadapi. Yang direnungkan siang dan malam problema-problema dalam kehidupan. Mari bongkar itu semua saudaraku, buang itu semua. Yang harus saudara dan saya renungkan siang dan malam itu firman Tuhan. Yang setuju bilang amin, amin, amin. Haleluya. Ya, saya percaya kalau saudara berani untuk merubah itu, bertekad untuk merubah itu, hidup saudara pasti berubah. Berubah, karena ini firman Tuhan yang mengatakan. Nah, kenapa saya katakan kita harus baca firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam? Karena begini saudara, kalau sampai kita itu tidak benar-benar memahami firman Tuhan, musuh kita si iblis, si jahat, itu sering kali menggunakan firman Tuhan dengan cara diputar-balikan untuk memperdaya kita, sehingga banyak orang akhirnya jatuh. Banyak orang akhirnya malah terjebak, ya, terbelenggu oleh karena tipu muslihat daripada si setan atau si iblis. Masih ingat bukan bagaimana kejatuhan manusia pertama di Taman Eden? Ya, kisah Adam dan Hawa. Sebetulnya mereka kan diperdaya oleh iblis menggunakan apa? Firman Tuhan. Nah, coba kita buka ya Kejadian pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan begini, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lihat, dia putar balik saudara ya. Nah, lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, dia mulai putar balik ya. Dia putar balik.
ya, apa yang Allah firmankan. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ini kan pemutarbalikan fakta sebetulnya, saudaraku dikasih oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah memerintahkan seperti itu. Dan yang pasti begini, ya, tanpa harus memakan buah itu pun, ingat bahwa manusia memang sudah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, bukan? Ya, sebetulnya kondisi Adam dan Hawa pada waktu itu kan mereka diciptakan sempurna, mereka serupa segambar dengan Tuhan, ya. Dan mereka saat itu belum jatuh dalam dosa. Mereka adalah manusia yang sempurna, luar biasa sebetulnya, ya. Kemudian kita baca ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Nah, mulai kena kan? Mulai kena. Dengan diputarbalikkan firman Tuhan, apa yang seharusnya tidak boleh disampaikan menjadi boleh. Lalu kemudian apa, saudaraku? Panca indera mulai turut bekerja. Panca indera ini mudah sekali terprovokasi loh, saudara. Ya, makanya manusia itu seringkali jatuhnya karena apa sih? Ya, mata, ya, telinga, ya, peraba, perasa, betul? Sering jatuhnya kan lewat panca indera yang ada pada tubuh kita, ya. Dan dikatakan di sini, akhirnya perempuan itu melihat. Tadinya nggak lihat, tapi karena ada yang memprovokasi, ya, akhirnya dia melihat. Dan ternyata panca inderanya berkata, memang pohon itu menarik sekali, ya, sedap sekali. Dan ini yang terjadi. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, yang menerima perintah pertama kali itu Adam loh, saudara. Karena sebelum Hawa diciptakan kan Adam sendirian. Adam yang diberi otoritas kan untuk memelihara, mengelola seluruh taman ini. Dan tentu saja Tuhan berfirman kepada Adam, mana yang harus dikerjakan, mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, kan begitu, saudaraku. Tapi lihat di sini, Adam bersama-sama dengan Hawa. Tapi ketika Hawa terpedaya oleh iblis, oleh si ular tua itu, jatuh dalam dosa, Adam tidak berkata apa-apa. Bahkan dikatakan suaminya pun memakannya. Jadi kita perlu, saudaraku, benar-benar memahami firman, sehingga ketika firman itu diputar balikan, kita tahu, oh itu salah, oh itu tidak boleh, ya. Tapi kalau kita tidak benar-benar membaca dan merenungkan siang dan malam, ketika firman itu diputar balikan, lalu ditangkap oleh panca indera kita yang mudah sekali terpedaya. Ingat, daging itu memang lemah, yang penurut adalah roh, bukan? Nah, kita bisa jatuh, terjerat di dalam jeratnya si iblis atau si jahat, ya. Ada lagi contoh yang lain, saudaraku, yang juga sangat menarik, saudaraku. Iblis ini pandai sekali atau mahir sekali mencomot ayat-ayat, ya. Saudara, iblis bukan gak tahu ayat firman Tuhan, dia tahu loh, saudara. Dan dia bisa mencomot dan menyodorkan kepada kita di luar daripada konteksnya. Nah, contoh yang menarik di sini adalah ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam. Dalam pencobaan yang ketiga, coba kita baca Lukas pasal 4 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Ini menarik sekali, saudara, ya. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ayat yang ke-13, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya
dan menunggu waktu yang baik. Perhatikan saudaraku ya, kepada Tuhan Yesus pun iblis mencoba menjatuhkan dengan mencomot ayat firman Tuhan. Ya, dan kita baca tadi saudaraku bahwa Tuhan Yesus mengalahkan iblis semua juga dengan firman Tuhan. Ya jelaslah ya, karena Tuhan sangat tahu tentang firman-Nya sendiri kan. Nah, iblis comot ayat, iblis sodorkan ayat ya yang di luar konteks. Tapi Yesus kan tahu. Yesus adalah firman yang hidup itu sendiri. Yesus tahu. Ya, makanya ia menjawabnya, mengalahkannya dengan firman. Makanya Yesus kan tadi berkata, ada firman juga. Ya kan? Nah, sebetulnya kalau kita lihat yang iblis comot ayat itu, saudara tahu dari mana? Yaitu kan Mazmur 91. Bukan konteksnya untuk Yesus menjatuhkan diri kan dari bumbungan bait Allah. Mazmur 91 kan berbicara tentang Tuhan yang melindungi saudara dan saya, melindungi orang-orang yang bernaung dalam lindungan yang maha tinggi, melindungi saudara dan saya, orang yang percaya kepada Tuhan. Coba kita buka Mazmur 91 ayat yang ke-11, ayat yang ke-12. Ya, dikatakan begini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi firman Tuhan ini konteksnya, saudara, memang itu ada di dalam Alkitab. Ya, itu memang firman Tuhan. Tapi konteksnya diperuntukkan bagi saudara dan saya, orang-orang yang bernaung dalam lindungan yang maha tinggi. Ya, Mazmur 91 ini kan benar-benar menjadi berkat buat kita ya sepanjang pandemi COVID-19 ini. Kita sering membacanya, kita sering kali memakainya juga di dalam doa-doa kita, menyebutkannya ya, untuk juga membangkitkan iman percaya kita. Puji Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau 2000 tahun yang lalu saja saudaraku, iblis mencobai Tuhan Yesus dengan ayat firman Tuhan. Maaf, dengan mencomot ayat firman Tuhan bahkan di luar konteksnya. Pertanyaannya begini, bagaimana dengan di zaman now, zaman sekarang? Bisakah iblis juga menggunakan metode yang sama? Sangat bisa saudaraku. Karena iblis itu sebetulnya metodenya ya itu saja dari dulu kan, untuk memperdaya orang percaya atau anak-anak Tuhan. Nah, kita harus belajar saudaraku. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kalau kita mendengar kata siang dan malam, bukan sekali siang lalu sekali malam. Bukan saudara. Siang dan malam bahasa di dalam Alkitab itu artinya terus menerus. Katakan bersama saya, terus menerus. Sehingga tidak ada celah, tidak ada kesempatan sedikit pun untuk pemikiran-pemikiran dari dunia ini, pemikiran-pemikiran dari si jahat itu masuk di dalam hati dan pikiran kita, lalu kita renungkan saudaraku ya. Kalau kita terus merenungkan firman Tuhan siang dan malam, gak ada kesempatan bagi tipu daya si iblis untuk bisa masuk lalu kemudian kita merenungkan itu. Ingat loh saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, iman dengan nekat itu beti saudaraku ya. Memang beda tipis ya, tapi itu jelas beda ya. Yang Tuhan mau kita hidup itu dengan iman, berjalan dengan iman. Amin. Ya, bukan dengan nekat. Nah, bagaimana supaya kita bisa memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh? Firman Tuhan sudah jelaskan bahwa iman itu timbul dari pendengaran oleh firman Tuhan. Ya, oleh karena itu kalau kita mendengar firman Tuhan, ya, kata mendengar kalau di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata akwai. Ya, akwai itu punya arti begini saudaraku, listening, knowing, understanding. Ya, dengarkan, lalu mulai tahu, knowing. Ya, tapi bukan sampai di situ saja, understanding, memahami. Ya, jadi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan isi listening saudaraku.
Ya, kalau kita dengarkan firman Tuhan hanya isi listening ya, sambil lalu, sambil lewat, sambil kerja, sambil ngerjain yang lain, sambil balas WA ya, sambil ngobrol sama orang di kanan kiri saudara nggak listening ya, saudara nggak akan bisa mencapai yang namanya knowing lalu understanding. Paling-paling yang saudara ingat, saudara baru saja mendengarkan sebuah khotbah, paling begitu. Tapi isinya apa, pengertiannya apa, kita nggak dapat apa-apa. Dan pastinya sia-sia kalau kita lakukan hal itu. Kita tidak akan menjadi beriman, iman kita tetap lemah, dan kita akan jatuh ke dalam berbagai-bagai persoalan dan pencobaan. Nah, itu yang kedua. Jadi Tuhan menuntun kita yang pertama tadi melalui situasi dan keadaan, yang kedua melalui firman, dan yang ketiga atau yang terakhir, Tuhan menuntun umatnya melalui pribadi Roh Kudus. Katakan bersama saya, pribadi Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yesus naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan bagi orang percaya. Itulah firman Tuhan yang sudah digenapi, bukan? Ya, di hari Pentakosta Roh Kudus dicurahkan. Dan hari ini Roh Kudus ada di mana? Roh Kudus ada di hati setiap kita. Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita, umat percaya, orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Ya, itulah sebabnya kita disebut bait Roh Kudus, bait Roh Allah. Amin. Saudara percaya bahwa Roh Kudus ada di dalam saudara? Saudara percaya bahwa saudara adalah bait Roh Allah? Oh haleluya, beri dulu kemuliaan meriah bagi Tuhan kita. Luar biasa, Allah yang tidak terbatas, Dia memutuskan untuk tinggal di dalam saudara yang terbatas, tinggal dalam kita yang terbatas. Untuk apa? Menuntun kita, membimbing kita. Luar biasa bukan? Menolong kita, mengajari kita, menegur kita, mengkoreksi kita. Luar biasa. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam hidup ini kita diperhadapkan pada yang namanya pilihan-pilihan hidup. Sadarkah saudara bahwa sejak saudara bangun tadi pagi sampai dengan saat ini saudara mendengar firman Tuhan, sudah begitu banyak pilihan sebetulnya yang harus kita lakukan kan? Contohlah sederhana, ketika saudara mendengarkan alarm bunyi di pagi hari, kan saudara juga harus memilih sudah, apakah saudara mau bangun ataukah mematikan alarm itu, atau mengubah alarm itu untuk nanti bangun mungkin 1 jam lagi. Itu pilihan. Kalau saudara memutuskan untuk bangun, saudara juga harus memilih, mau langsung ke kamar mandi, ataukah saudara mau berdoa, membaca firman, ataukah saudara mau langsung sarapan. Ada begitu banyak pilihan. Ya. Nah, kalau saudara sampai di kamar mandi pun saudara harus memilih, ya, mau sikat gigi dulu atau cuci muka dulu, atau melakukan hal yang lain dulu. Pilihan. Kalau saudara kemudian pergi ke dapur, ada banyak pilihan juga di sana. Saudara mungkin mau membuat mie instan, atau mungkin mau membuat kopi dulu. Itu pilihan-pilihan yang harus kita hadapi. Dan jujur saudaraku, begitu banyak pilihan-pilihan yang harus kita putuskan tiap saat dalam hidup ini. Artinya hidup itu dipenuhi dengan pilihan. Dan kalau pilihan kita itu salah, kita yang akan menanggung akibatnya. Nah, karena itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita butuh yang namanya tuntunan Allah, tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita, di dalam memutuskan mengambil pilihan-pilihan dalam kehidupan tersebut. Amin. Ya, untuk memilih jalan yang benar, kita perlu tuntunan Roh Kudus. Ya, betul. Tadi kita sudah dituntun dengan firman, ya. Tapi kita juga butuh yang namanya konfirmasi. Kita butuh yang namanya pewahyuan pribadi. Saya beri contoh begini, ya, ketika saudara memilih jodoh, ya, memilih pekerjaan, ya, saudara sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan, membuka Alkitab di pagi hari, merenungkan siang dan malam. Puji Tuhan. Tapi kita juga butuhkan yang namanya pewahyuan secara pribadi. Amin. Kita butuh konfirmasi. Apa yang harus aku pilih? Benarkah orang yang ada di depanku, yang begitu ramah, begitu baik kepadaku, itu adalah pasangan hidupku? Atau ketika saudara memilih pekerjaan, ada pilihan A, pilihan B, pilihan C, pilihan D, begitu banyak pilihan. Bapak yang dikasih oleh Tuhan, oke, puji Tuhan, kita bilang ada begitu banyak tawaran karena kita anak Tuhan. Haleluya. Tapi kan harus milih juga, kan gak bisa ABCD diambil semua. Nah, ini dia saudaraku, butuh yang namanya konfirmasi.
Dan sebagai catatan penting buat kita, yang namanya pewahyuan pribadi, yang namanya konfirmasi, itu tidak akan bertentangan dengan firman yang tertulis. Ya, karena semua berasal dari Tuhan yang sama. Ya, jadi ketika Roh Kudus memberikan konfirmasi, memberikan pewahyuan secara pribadi kepada saudara dan saya untuk melakukan sesuatu, pasti sesuai dengan firman yang tertulis. Amin. Haleluya. Nah, mari kita buka Roma 8 ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan ayat ini, saudaraku. Dikatakan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Ya, saya mau tanya dulu, saudara dipimpin Roh Allah? Berarti saudara anak Allah. Ya, sebab ada banyak orang meskipun mungkin menyebut diri Kristen, kalau hidup dipimpin oleh roh yang lain, ya bukan anak Allah. Boleh saja dia memberikan titel bahwa dirinya adalah orang Kristen, orang percaya, silakan saja. Tapi status yang sebetulnya, ya, dalam pandangan Tuhan, ya jelas dia bukan anak Allah. Sebab Alkitab berkata hanya orang yang dipimpin Roh Allah itu adalah anak Allah. Nah, menariknya adalah kata dipimpin dalam terjemahan The Message Bible itu menggunakan kata beckons, yang artinya memberi isyarat. Jadi saya bacakan lengkapnya ya. God's Spirit beckons. There are things to do and places to go. Artinya Roh Tuhan itu memberikan isyarat, hal-hal untuk dilakukan dan tempat untuk dituju. Luar biasa ya, memberikan isyarat, memberikan konfirmasi. Nah, Gembala Agung kita itu selalu mau menuntun kita sampai dengan saat ini. Karena itu bersyukurlah saudaraku kalau kita masih terus mendengar Tuhan berbicara di hati kita. Nah, jangan pernah abaikan, apalagi melupakan. Mari perhatikan sungguh-sungguh saudaraku. Ada banyak contoh di Alkitab ketika anak-anak Tuhan itu hidup dipimpin Roh Allah, maka sesuatu yang dahsyat terjadi. Contoh di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat yang ke-29. Roh Kudus menuntun seorang yang bernama Filipus, ya, Rasul Filipus. Dikatakan, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Nah, nanti saudara baca lengkapnya ya. Apa yang terjadi kemudian? Seorang sida-sida dari Ethiopia bertobat, saudaraku, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan bukan hanya itu, ia memberi dirinya dibaptiskan. Luar biasa ketika seorang mendengar, meresponi, mengikuti tuntunan Roh Kudus, pasti sesuatu yang dahsyat terjadi. Contoh lain lagi, seorang bernama Cornelius. Dia adalah seorang perwira tentara Italia yang tinggalnya di daerah Kaisarea. Dia disuruh malaikat Tuhan untuk menjemput Rasul Petrus di Yope. Nah, tapi di saat yang sama Roh Kudus juga berbicara kepada Petrus, ya, sehingga match saudara, confirm semuanya itu. Coba kita buka di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-20. Dikatakan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, ada 3 orang mencari engkau. Jelas ya saudaraku, spesifik sekali. 3 orang loh, bukan 2 orang, bukan seorang, bukan juga 5 orang, ya. 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, sebab aku yang menyuruh mereka kemari. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Petrus mengikuti mereka dan Cornelius beserta dengan keluarganya dan seisi rumahnya, mereka memberi diri dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Luar biasa. Roh Kudus selalu membawa anak-anaknya, menuntun saudara dan saya untuk masuk dalam rencana Bapa, untuk masuk dalam kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Karena itu kekasih-kekasih Tuhan, dengarkanlah Tuhan. Ya, kita butuh strategi dari Tuhan, kita butuh tuntunan Tuhan dalam menjalankan kehidupan ini. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sudah belajar. Tuhan menuntun kita melalui 3 hal pokok ini. Yang pertama, melalui situasi dan keadaan yang sedang kita hadapi. Itulah sebabnya dalam segala situasi, keadaan, ketika kita menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan, tetaplah percaya, tetaplah bertekun di dalam Tuhan, tetaplah melekat dan berdoa kepada Tuhan.
Lihat, sesuatu yang besar Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, Tuhan menuntun melalui firman-Nya. Karena itu bacalah, dengarkan firman Tuhan, dan renungkanlah itu siang dan malam. Dan yang terakhir, Tuhan menuntun saudara dan saya melalui pribadi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kita, yang terus memberikan pewahyuan secara pribadi, yang memberikan konfirmasi, bahkan memberikan isyarat kepada setiap kita. Berapa banyak saudara diberkati firman Tuhan hari ini? Berapa banyak di antara saudara berkata, Tuhan, aku mau hidup dituntun oleh Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Engkau yang mau dituntun oleh Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Kami tahu Tuhan adalah gembala agung bagi kami, gembala yang baik, yang selalu menuntun, dan Tuhan mau supaya setiap kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu ya Tuhan. Tuntun kami terus Tuhan, kami mau dituntun oleh Tuhan, baik melalui situasi dan keadaan, melalui firman-Mu, dan juga melalui pribadi Roh Kudus yang ada di dalam setiap kami. Pegang tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan kami. Kalau ada di antara kami di hari-hari yang lalu sempat kami mengabaikan akan firman-Mu, sempat kami bahkan bersungut-sungut tentang situasi, kondisi, keadaan yang kami hadapi, ampuni kami Tuhan. Apabila ada di antara kami juga yang sering kali berbantah-bantahan dengan Roh Kudus, yang tidak mau menuruti akan tuntunan Roh Kudus, ampuni kami Tuhan. Dan beri kami kesempatan Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang mengikuti akan tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, saat ini hamba-Mu secara khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada yang mendengarkan firman ini, yang telah meresponi firman-Mu ini Tuhan. Terus Tuhan, genggam mereka dengan tangan-Mu yang gagah perkasa. Bawa mereka masuk dalam penggenapan setiap rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu percaya setiap rumah tangga, setiap keluarga aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan bawa masuk dalam rencana yang luar biasa. Bapa, saat ini juga Tuhan, anak-anak-Mu akan membawa persembahan kepada Tuhan melalui ibadah ini, baik itu persembahan ucapan syukur, korban syukur, maupun persepuluhan yang menjadi miliknya Tuhan. Tuhan, berkatilah persembahan daripada anak-anak-Mu ini, agar semuanya dapat dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui wadah gereja-Mu. Dan berkatilah tangan-tangan yang membawa persembahan ini dengan segenap hati. Berkatilah mata pencarian usaha pekerjaan mereka. Bukakanlah tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka, dan curahkanlah berkat-Mu sampai berkelimpahan. Tak lupa kami berdoa juga Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali atas bangsa dan negara kami. Dan kalau roh Tuhan turun atas negeri ini Tuhan, maka Indonesia akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan ini dengan hati yang takut kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau membuat mereka berhasil, sehingga nama Tuhan yang ditinggikan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh Indonesia, agar di tengah-tengah pandemi ini pun tetap dapat menjalankan tugas panggilannya dengan baik, dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh memuji menyembah Tuhan, menaikkan doa-doa kami dan mendengarkan akan sabda firman-Mu pada hari ini. Dan sebelum kami mengakhiri akan ibadah kami ini Tuhan, kami rindu berkat-Mu tercurah atas setiap kami. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkanlah hati saudara kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya.
muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi